Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Jember akan melaksanakan praktik coaching modul 2.3 bersama dengan saya Feni Fitriana dari SDN Sidomulyo 2. Saya Huridin dari SDN Sidomulyo 9. Dan saya Maya Mai Rositasari dari SDN Ramli Puji 2. Dengan fasilitator kami yaitu Bapak Dr. Andes Muhadi MPD dan pengajar praktik kami Ibu Siti Junaida SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Feni. Waalaikumsalam Bu Iin. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Feni? Alhamdulillah kabar saya sehat. Bu Iin bagaimana? Sehat? Ya, alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah. Nah Bu Feni, hari ini kita kan akan melakukan praktek coaching ya. Saya sebagai observer, Bu Feni sebagai coachnya, sementara Bu Maya sebagai coachingnya, begitu ya? Iya. Nah, sebelum melaksanakan praktek coaching, ada beberapa yang ingin saya bicarakan dengan Bu Feni. Iya, boleh ya Bu ya? Saya akan diskusikan. Ini Bu Feni, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian nanti selama proses coaching. Nanti akan saya amati bagaimana jalan praktek coachingnya Bu Feni. Ya, yang pertama yaitu tentang kesesuaian dengan prinsip coaching. Nanti saya akan mengamati apakah nanti ibu ini sudah menunjukkan kemitraan yang baik dengan coaching, dan apakah nanti sudah muncul proses kreatif dan upaya memaksimalkan potensi dari coaching. Yang kedua, saya nanti juga akan menilai berdasarkan alur cerita seperti itu. Jadi apakah nanti praktek coachingnya itu Bu Feni sudah melakukan sesuai alur cerita atau belum? Baik. Nah, selain itu saya juga akan menilai nih bagaimana jawaban-jawaban coaching, apakah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Feni sampaikan. Siap. Nah baik, saya juga ingin memiliki beberapa pertanyaan ini untuk Bu Feni. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Feni kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching nanti itu adalah kompetensi yang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Bisa dijelaskan Bu Feni, kompetensi yang ingin dikembangkan itu dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu seperti apa? Pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, saya ingin mendorong coach saya supaya bisa memunculkan ide-ide kreatif, menggali potensi yang ada pada diri coach, sehingga nanti coach ini bisa mengatasi permasalahan yang sedang dialaminya. Seperti itu. Jadi Bu Feni ini ingin mendorong munculnya ide kreatif dari coach ya melalui pertanyaan berbobot yang akan Bu Feni sampaikan. Jadi nanti dari situ ada solusi dari permasalahan yang coach sampaikan. Benar, itu sekali. Nah, setelah melakukan proses coaching ini nantinya apa saja indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Feni inginkan? Indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin saya kembangkan itu adalah coach itu bisa memunculkan sendiri ide-ide kreatif dari dalam dirinya, Bu. Dan bisa menyelesaikan permasalahannya. Oke, baik. Saya rasa cukup ya Bu untuk diskusi pra observasi kita kali ini. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Amin Bu. Terima kasih. Sekarang bisa dipanggil Bu untuk coachingnya, bisa dipanggil kemari. Ya, permisi sebentar Bu, saya memanggil coach saya. Oke, silakan. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Bu Feni. Selamat siang Bu Maya. Selamat siang Bu. Bagaimana ini kabarnya Bu Maya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Feni juga kan? Alhamdulillah saya juga baik kabarnya. Bu Maya, alhamdulillah ya hari ini kita bisa bertemu untuk berbincang-bincang. Kemarin Bu Maya bilang menyampaikan ke saya ingin bercerita tentang sesuatu. Iya Bu Feni, saya ingin cerita ke Bu Feni ini tentang kepercayaan diri saya gitu Bu. Jadi kan saya ini merasa bahwa saya ini kurang pede gitu untuk melakukan perubahan positif di sekolah. Apalagi kan saat ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak yang notabene
menuntut untuk bisa menyalurkan ilmu yang saya terima di CGP ini ke rekan-rekan sekolah. Cuman kendalanya itu tadi, saya kurang percaya diri dan juga saya itu kurang kreatif gitu Bu Feni. Oh, jadi begitu Bu Maya ya. Bu Maya ingin berbagi cerita tentang kurangnya rasa percaya diri dalam diri Bu Maya pribadi untuk melakukan perubahan yang ada di sekolah, begitu Bu Maya. Kemudian setelah perbincangan kita hari ini, apa ini yang kira-kira Bu Maya harapkan? Yang Bu Maya harapkan? Ya, setelah ini sih saya ingin memiliki motivasi dan inisiatif untuk memunculkan rasa percaya diri di diri saya gitu Bu, juga menumbuhkan kreativitas pada diri saya. Itu sih yang ingin saya capai. Jadi Bu Maya ingin menumbuhkan rasa percaya diri, memotivasi diri sendiri, kemudian juga bisa berinisiatif dan kreatif. Seperti itu Bu Maya ya. Menurut Bu Maya, kalau diukur dari skala 1 sampai dengan skala 10, rasa percaya diri Bu Maya itu pada saat ini tuh berada di skala berapa Bu Maya? Kalau saya rasa sih kepercayaan diri saya dan juga kreativitas saya itu masih ada di skala 5 ya Bu Feni ya. Iya. Karena kan saya ini kan orangnya introvert, jadi kalau nggak merasa terdesak untuk bergerak itu saya ya nggak akan bergerak gitu, karena saya kurang pede gitu untuk menyampaikan ide saya ke orang lain. Dan juga kan kalau di guru penggerak ini kan harus yang kreatif dan inovatif. Nah, ini saya yang sulit sekali untuk mencari ide-ide yang kreatif dan inovatif. Jadi mungkin itu yang menyebabkan saya itu kurang pede dalam melakukan perubahan di sekolah. Jadi Bu Maya itu merasa masih berada di skala 5 karena belum pede dan juga merasa kalau Bu Maya itu orangnya introvert begitu ya Bu Maya, sehingga Bu Maya bingung untuk bagaimana membagikan pengalaman itu kalau merasa belum terdesak, seperti itu Bu Maya gitu. Dari cerita Bu Maya tadi, kurang pedenya Bu Maya itu karena merasa kurang kreatif dalam membuat program-program. Nah, lalu bagaimana cara Bu Maya untuk mengatasi situasi tersebut selama ini? Apa yang Bu Maya lakukan? Ya, kalau selama ini sih saya hanya coba cari-cari inspirasi di YouTube atau mencari inspirasi dari praktik baik yang diberikan orang-orang di platform-platform pembelajaran seperti itu. Baik, berarti Bu Maya sudah mencoba mengatasi situasi yang Bu Maya hadapi, yang Bu Maya rasakan selama ini kurang pedenya dengan cara bagaimana sih saya mencari inspirasi itu melalui media YouTube, kemudian mencari praktik baik yang dibagikan oleh teman-teman lain melalui platform Merdeka Mengajar, seperti itu mungkin ya Bu Maya ya. Bu Maya, bagaimana? Apakah Bu Maya sudah memikirkan strategi untuk bisa mengatasi hambatan-hambatan yang Bu Maya rasakan selama ini? Saya juga kepikiran sih ingin Bu, ingin konsultasi secara langsung, ingin sharing secara langsung dengan rekan-rekan saya yang saya anggap itu punya kepercayaan diri yang baik, kemudian punya loyalitas yang tinggi ke kegiatan sekolah. Jadi saya istilahnya ingin belajar dari beliau seperti itu. Baik Bu Maya. Luar biasa sekali strategi yang Bu Maya lakukan dengan tadi yang Bu Maya sampaikan, yaitu berbagi sharing dengan teman-teman yang lain yang sudah Bu Maya melihatnya itu Bu Maya sudah, oh orang ini sudah sangat bagus rasa percaya dirinya, jadi saya bisa untuk berbagi, mungkin bertanya, saling sharing seperti itu. Untuk lebih meningkatkan lagi strategi itu, Bu Maya itu ingin berada di skala berapa Bu Maya? Kalau melihat dengan kondisi
sudah sangat menggali kepercayaan diri dari diri saya seperti itu. Karena kan pasti saya butuh usaha ekstra untuk melawan rasa tidak percaya diri saya itu. Jadi dari skala 5, Bu Maya ingin meningkatkan lagi menjadi skala 8. Bagus sekali itu Bu Maya. Mungkin Bu Maya bisa menjelaskan indikator keberhasilan manajemen rasa percaya diri Bu Maya itu tadi itu seperti apa? Indikatornya. Ya, saya rasa saya bisa lebih pede kalau saya bisa memunculkan inovasi-inovasi kegiatan untuk sekolah saya. Jadi itu yang menjadi tolak ukur saya, kepercayaan diri saya itu sudah meningkat seperti itu. Jadi Bu Maya merasa indikator keberhasilannya kalau Bu Maya sudah bisa melakukan inovasi kegiatan di sekolah gitu, yang tentunya kegiatannya bersifat lebih kreatif seperti itu ya Bu Maya. Target Bu Maya sangat bagus sekali nih Bu Maya. Kemudian komitmen apa yang akan Bu Maya lakukan terkait dengan rencana ini Bu Maya? Begini Bu, kebetulan kan tahun ini saya diberi tugas sebagai pembina IPA. Jadi saya kepikiran untuk membuat ya kegiatan pembinaan IPA ini kegiatan yang lebih inovatif gitu. Jadi tidak hanya anak-anak latihan soal, tapi juga mungkin nanti saya akan membuat kegiatan-kegiatan yang seru seperti mungkin eksperimen atau membuat karya yang berkaitan dengan IPA dan nantinya karya anak-anak ini bisa saya pamerkan di event-event sekolah. Lalu selanjutnya komitmen Bu Maya terkait dengan rencana ini apa Bu Maya? Begini Bu Feni, kebetulan kan tahun ini saya diberi tugas sebagai pembina IPA. Jadi saya kepikiran untuk membuat program pembinaan IPA ini diisi dengan kegiatan-kegiatan yang punya inovasi. Jadi anak-anak tidak hanya belajar IPA saja, belajar soal, tapi anak-anak juga bisa melakukan eksperimen sederhana, kemudian membuat suatu karya yang nantinya bisa dipamerkan pada event-event di sekolah. Jadi mungkin dari sini nanti bisa lebih meningkatkan kreativitas dan tanggung jawab saya terhadap tugas yang diberikan ke saya. Gitu. Jadi dari komitmen Bu Maya terkait dengan rencana ini, Bu Maya akan membuat program kreatif dan inovatif yang nantinya bisa dipamerkan di sekolah. Seperti itu Bu Maya, yang tujuannya untuk meningkatkan rasa percaya diri Bu Maya tersebut. Keren sekali perencanaannya Bu Maya. Saya jadi nggak sabar nih untuk tahu cerita Bu Maya selanjutnya. Setelah Bu Maya menerapkan strategi yang Bu Maya rencanakan tadi, seperti itu. Bu Maya, setelah bincang-bincang kita mulai dari awal hingga akhir tadi, apa nih yang Bu Maya rasakan sekarang ini? Alhamdulillah Bu Feni, saya sudah mulai punya pencerahan bagaimana supaya saya lebih percaya diri, yaitu dengan tentunya saya harus mencari inovasi, mencari inspirasi untuk kreatif. Jadi nanti ketika saya sudah bisa membuat program yang kreatif, saya tentunya akan bisa lebih percaya diri dalam menggerakkan orang-orang di sekitar saya. Seperti itu. Alhamdulillah Bu Maya. Terima kasih Bu Maya sudah mau berbagi cerita dengan saya. Saya tidak sabar nih untuk mendengar cerita Bu Maya selanjutnya terkait dengan rencana aksi yang akan Bu Maya lakukan. Semoga bisa berjalan dengan lancar Bu Maya. Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi? Saya ingin melanjutkan perbincangan kita sekarang ini. Ingin tahu hasilnya bagaimana, seperti itu. Mungkin beberapa minggu, 2 minggu lagi mungkin ya Bu, karena kan saya masih harus menyusun program apa yang bisa saya kerjakan. Terus saya konsultasikan dulu ke kepala sekolah biasanya bagaimana. Jadi mungkin sekitar 2 minggu lagi kita bisa ketemu ya Bu. Saya juga ingin sharing lagi ke Bu Feni bagaimana, apakah langkah yang saya ambil ini sudah tepat apa belum. Iya, baik Bu Maya. Semoga rencananya berjalan lancar ya Bu Maya.
Ya, baik Bu Maya, saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita kali ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Sampai jumpa lagi Bu Maya. Ya, Terima kasih Bu Feni iya, atas waktunya. sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi luar biasa sekali Bu Feni praktik coachingnya bersama dengan Bu Maya. Nah di sini ya setelah saya melakukan observasi selama praktek coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Feni ya. Sudah siap dengan pertanyaannya? Siap. Iya. Nah pertanyaan yang pertama, apa saja yang tadi Bu Feni lakukan selama praktek coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Indikator ketercapaian yang diinginkan yang tadi sudah saya lakukan itu adalah saya merasa sudah melakukan alur praktek coaching sesuai dengan alur Tirta, dan saya sudah membantu menyelesaikan permasalahan coaching sehingga coaching itu bisa memunculkan ide-ide kreatif dan menceritakan permasalahannya serta memunculkan idenya secara runtut seperti itu. Oke. Jadi Bu Feni tadi sudah melakukan coaching dengan alur Tirta begitu ya Bu Feni. Iya. Tadi saya juga sudah melihat Bu Feni ini sudah menanyakan tujuan coaching, mengidentifikasi permasalahan dari coaching. Bu Feni juga mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi sesuai dengan kompetensinya seperti itu. Dan Bu Feni juga sudah membangun tanggung jawab untuk mewujudkan rencana aksi dari coaching tersebut. Ya, saya juga tadi sudah mendengar ini perbincangan antara Bu Feni dengan Bu Maya. Saya amati Bu Feni itu sudah fokus begitu ya dengan pembahasan coaching, jadi mendengarkan secara penuh. Dan Bu Feni ini tadi saya lihat tidak berasumsi dan tidak melakukan judgement maupun tidak mengasosiasikan permasalahan coaching dengan Bu Feni sendiri begitu. Iya. Nah, saya juga ingin bertanya lagi nih, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bu Feni kembangkan dalam praktek coaching selanjutnya? Untuk kedepannya, kompetensi inti yang ingin saya kembangkan selain mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu, saya ingin lebih bisa mendengarkan aktif Bu, karena kadang-kadang tanpa kita sadari, kita itu tanpa kita sadari mengasumsi, muncul, kemudian asosiasi, labeling, judgment itu tiba-tiba tidak sadar muncul saja seperti itu. Jadi kedepannya saya ingin lebih mengasah keterampilan saya pada kompetensi yang mendengarkan aktif. Oke. Semoga kedepannya Bu Feni ini bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Feni. Iya Bu, ya. amin. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua ya Bu Feni. Iya. Demikian saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.